Hadirin rahimakumullah, ketika kita berat, tidak sanggup, tidak bisa melaksanakan sholat malam, iza lam takdir ala qiyamil lail fa'lam annaka mahrumun. Kalau saja kamu tidak sanggup, tidak bisa sholat malam, ketahuilah bahwa kamu itu mahrum. Mahrum itu terhalang. Qad kasurat khotiatuk. Yang pertama ini kata Imam Fudail, kemungkinan yang pertama adalah karena kita banyak dosa. Itu yang pertama. Yang kedua disebutnya di sini kabalat ka khotiatuka. Ada belenggu. Mahrum itu terbelenggu. Kita ini terantai, terborgol. Apa yang memborgol kita sehingga kita tidak sanggup melaksanakan sholat malam adalah khotiatuka, karena ada dosa atau ada kesalahan kita. Kalau Imam Sufyan Tsauri lain lagi, beliau bilang idza lam takdir ala qiyamil lail, kalau kamu tidak bisa melaksanakan bangun malam, hurimta qiyamal lail bizanbin wahidin, hurimta qiyamal lail khamsata asyhur bizanbin wahidin. Kamu akan terhalang, tidak bakal bisa melaksanakan qiyam lail dengan baik sampai 5 bulan dengan satu dosa. Satu dosa itu bisa menyebabkan kita tidak sanggup melaksanakan qiyamul lail dengan baik. Ya Rabbana ya Karim ya. Emang ini kira-kira Imam Syafi'i saja katanya bisa lupa hafalannya hanya gara-gara melihat betis. Ya kan? Hanya gara-gara melihat betis. Kalau kita sudah melihat apa? Lebih daripada itu. Kemudian kalau Imam Hasan mengatakan inna rajula la yuhramu qiyamal lail bidzanbin waqa'a minhu. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalang ya untuk bisa melaksanakan sholat malam karena hanya satu dosa yang ia lakukan. Di dalam melaksanakan sholat juga kita tidak bisa melaksanakan khusyuk kalau saja pada hari ini kita melaksanakan atau melakukan kedustaan. Mulut kita dusta hari ini sekali aja, Allah akan menganugerahkan khusyuk dalam sholat kita. Nah, ini pengantar saja. Masalah yang akan kita bahas sekarang ini adalah masalah nawafil sampai kepada sholat yang dilakukan qoblal maghrib wa ba'daha. Kita sampai di situ. Insya Allah kalau kita semangat melaksanakan sunnah sholat sunnah, bukan sunnah sholat sunnah, maka yakin kita akan diberikan kemampuan, kekuasaan untuk bisa menjaga dan melaksanakan sholat fardu, insya Allah. Tapi kalau kita sekarang ini tidak
bisa menjaga sholat sunnah, ini punya khawatir kita nanti akan menyepelekan sholat fardu. Kalau kita sudah punya penyakit menyepelekan sholat fardu, maka nanti kita akan meremehkan, akan menganggap biasa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, keparduan-keparduan yang Allah tetapkan kepada kita. Ini bahaya ini. Kalau kita sudah menganggap sepele perintah Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan gampang terjerumus melakukan dosa-dosa dan dosa. Karena kalau satu kali saja kita melaksanakan atau meninggalkan keparduan yang telah Allah pardukan kepada kita, sebenarnya itu lebih dosa daripada kita melaksanakan maksiat. Nah, ini kita latihan ya. Ada beberapa tahapan yang sudah sering saya sampaikan, yaitu diantaranya kan kita kan harus mengetahui dulu kira-kira kita ini sholat apa yang harus kita ketahui. Sholat yang pernah dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh salaf soleh. Nanti bisa saja kita nanti setelah kita mengetahui dengan ilmu kita ini, sehingga satu kali sholat sunnah kita nanti akan mendapatkan beberapa pahala. Yang kemarin kita sudah sampaikan itu, diantaranya sholat awabin atau sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib. Nanti kita akan sampai. Misalkan bapak-bapak misalkan mau sholat sekarang ini, sholat tahiyat masjid. Setelah kita tahu, kan intinya adalah kita tidak boleh duduk dulu sebelum kita sholat. Maka kalau misalkan kita sholat belum sholat tahajud, kemudian kita masuk masjid, waktunya sedikit, langsung aja sholat tahajud. Ketika kita sholat tahajud, di saat kita masuk masjid, maka tahajud kita dapat, kemudian tahiyat masjid kita dapat dengan hanya 2 rakaat itu. Kita masuk langsung sholat hajat yang menjadi zikir kita, misal, maka kita langsung saja. Atau misalkan sudah masuk waktu, ada sholat misalkan, kita sholat masuk masjid, ingin sholatnya sholat tahiyat masjid, langsung aja qobliyah. Maka dengan demikian kita dapat tahiyat masjid, juga dapat qobliyah. Nah ini diantaranya manfaat kita mengetahui tentang macam-macam sholat-sholat sunnah. Baik, kita mulai. Saya sampaikan atau saya bacakan dulu nih hadis-hadisnya. Sholat qoblal maghrib wa ba'daha. An Abdullah al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qoblal maghrib rakaatain. Beliau bersabda, solatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Summa qala sallu qoblal maghrib rakaatain. Nabi bersabda lagi, solatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Summa qala inda salisa liman sya'a. Nabi menyatakannya, memerintahkannya 3 kali, cuman diakhiri dengan kalimat atau dengan ucapan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita melaksanakan sholat sebelum maghrib, niatnya qobliyah, niatnya kita ini mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bobot sholatnya itu akan lain, Pak. Dengan hanya kita qobliyah saja, tapi dengan kita sudah tahu nih, Rasul bilang, sholat qobliyah, bukan sholat maghrib, sholat sebelum maghrib 2 rakaat, ayo, kata Rasul kira-kira begitu. Dalam hati kita nih,
kita memenuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti akan lain. Nilai dan bobotnya akan lain. Dan bisa jadi ini adalah sabda Rasul yang memotivasi kita. Walaupun Rasul bilang liman sya'a, bagi siapa saja yang menghendakinya. Ini menurut Imam Ibnu Huzaimah, ini kita temukannya dalam hadis dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Beliau berkomentar bahwa lafaz ini bisa min amrin atau an yakuna sunnatan. Ini perintah, ini kaedah perintah kan ada al aslu fil amri lil wujub. Perintah itu yang datang Nabi dari Allah atau dari Rasul, yang sebagai hakim, sebagai syari, sebagai penetap hukum, maka asalnya adalah wajib. Tunduk, patuh, atiullah wa atiur Rasul, itu wajib hukumnya. Tapi karena ada kata Nabi liman sya'a, maka hukumnya menjadi sunnah, nadab. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Begitu usul fikih itu mendefinisikan mandubnya. Ibadah atau perkara yang dikasih pahala kalau dilakukan, kalau kita melakukannya dapat pahala, yusabu. Wala yu'aqabu, tapi tidak disiksa. Bukan tidak apa-apa, sebilang kita kemarin ya. Bukan tidak apa-apa. Sebab bisa apa-apa kalau kita dikasih pahala besar terus kita tidak diambil, bisa apa-apa itu buat kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini adalah perintah ini menurut beliau ini adalah bisa juga min amil mubah. Bisa juga ini menunjukkan kebolehan kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Nah inilah makanya nanti nama-nama sholat itu ada kalanya itu ditetapkannya bukan oleh Rasul, tapi oleh ulama disebutnya. Seperti jangan kamu duduk dulu sebelum kamu sholat, apabila masuk masjid sebelum kamu sholat 2 rakaat. Ulama yang menyebutkan itu adalah sholat tahiyat masjid. Gitu. Kalau kita tunduk atau kita itibak kepada Rasul, kita mengikuti sunnah Rasul. Yang penting saya sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Sholat apa? Ya nggak disebut. Cuman kalau mau khusus sholatnya disebutlah oleh ulama namanya sholat tahiyat masjid. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun qalaha salasan qala fi salisah liman syaa. Ini tadi dalil khusus tentang sholat sebelum maghrib. Sekarang kita ngambil dalil yang umum. Di antara setiap 2 adzan, 2 azan yang dimaksud adalah azan dengan qomat. Itu ada sholatun, ada sholat. Setiap fardu, sholat fardu pasti ada azan dan qomat. Itu dulu dalilnya. Jangan mengatakan tidak ada qobliyah, tidak ada. Jangan bilang begitu, jangan dulu. Kita dengan berdalil baina kulli adzanaini sholatun sudah cukup. 3 kali Nabi katakannya. Di antara 2 azan itu aslinya ada sholat. Itu ada sholat. Kata Nabi 3 kali. Tapi liman sya'a, bagi siapa saja yang mau. Kalau Jumat ada azan 2 kali nggak azan? Azan maksudnya azan 1 dengan qomat, kan 2 kali kan? Ya kan? Kita bilang tidak ada qobliyah Jumat. Kita bilang misalkan, ya kan? Bagi yang mengatakan ada dengan dalil baina kulli adzanaini sholatun sudah cukup. Ulangi lagi, sudah cukup. Tapi liman syaa bagi yang mau aja.
Makanya yang mengatakan ada, yang mengatakan tidak, jangan berantem. Ya kan, jangan berantem. Kan ini kan liman syaa kata Nabi juga. Bagi yang suka loh kau jadi malah apa namanya, jadi menjelek-jelekan, jadi malah kita berantem gara-gara itu. Liman syaa, bagi yang mau silakan, bagi yang mau. Bapak hadirin, ini ada apa namanya, ini boleh nanti kita akan bahas kita ini. Iqamatul hujjah ala annal iktsar fil ibadah laisa bibid'ah. Ini ada dalil-dalil yang kuatlah bahwasanya memperbanyak ibadah itu bukan bid'ah. Kalau ada sahabat, kalau ada tabi'in sampai sholat semalamnya 1000 rakaat, itu tidak bid'ah walaupun tidak dilakukan oleh Rasul. Sebab nanti kita akan bilang sebenarnya bid'ah itu adalah bukan hanya tidak dilakukan oleh Rasul. Harusnya tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in. Kalau ada tabi'in, kalau ada sahabat melakukannya walaupun Nabi tidak melakukannya, ini bukan bid'ah. Masa iya sahabat melakukan bid'ah? Kan nggak mungkin. Kemudian kata Nabi juga kan, kita kan harus mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Nah terus, wa an Anas radhiyallahu anhu qala in kana al muadzinu idza adzana qama nasun min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fayabtadiruna sawariya yusalluna hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum kadzalik yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib. Prinsip tuh Pak. Para sahabat itu kalau muadzin mengumandangkan azan, itu para sahabat itu begitu spontan beliau itu. Dia berdiri langsung, dia ini payabtadiruna. Ibtin itu segera Pak. Bersegera. Dia menuju sawaria, di mana di tempat-tempat khususnya di dekat-dekat tiang-tiang itu. Dia mengambil tempat. Yusalluna, sholat. Sholat apa coba ini? Sholat ketika azan dikumandangkan. Selesai azan dikumandangkan, para sahabat bersegera mengambil posisi, mengambil tempatnya, atau mereka melaksanakan sholat hatta yakhruja Rasulullah, sampai keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah perkara sekarang Rasul itu qobliyah apa tidak gitu kan? Kalau dilihat daripada di sini ini kan tidak bisa dilihat oleh para sahabat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau hadis ini ya, makanya kan tidak boleh satu hadisnya. Yang jelas kalau azan dikumandangkan, azan fardu ini, salat fardu, kita ngambil contohnya bahwa sahabat segera dia mencari posisi untuk melaksanakan sholat sampai Rasul keluar. Nah, wahum kadzalik, kata sahabat Anas ini, demikianlah mereka itu sholat yusalluna rakaataini qoblal maghrib. Demikian juga mereka itu sholat sebelum maghrib. Nah ini kan tentunya suasananya bukan ketika puasa mungkin, beda apa ketika Ramadan mungkin. Tapi kalau saja peristiwa ini hanya sekali saja dilakukan, itu sudah jadi dalil. Karena kita ini adalah sholatnya sholat sunnah, sholat nawafil, pasti dalilnya liman syaa. Itu bagi yang mau saja. Kalau nggak seneng ya susah juga. Kalau nggak seneng mah repot. Kalau maksa supaya kucing paham kepada harganya emas uang ya susah tuh. Coba ngasih ceramah sama monyet, ini emas nih, tetap susah aja. Pasti dia milih pisang, monyet. Gitu kan. Susah tuh kan, susah juga kalau udah mau mah.
Kalau nggak ngerti mah susah juga, tapi mudah-mudahan kita dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. An Yazid bin Abi Habib radhiyallahu anhu qala sami'tu Abal Khair yaqul ra'aitu Aba Tamim al-Jaishani Abdullah bin Malik yarka'u rak'atain hina yasma'u adzan al-maghrib. Beliau mengatakan, katanya Abal Khair mengatakan, aku melihat Aba Tamim al-Jaisan Abdullah bin Malik salat 2 rakaat ketika setelah mendengar azan maghrib. Fa'ataitu Uqbah bin Amir al-Juhani, kemudian aku mendatangi Uqbah bin Amir al-Juhani. Faqultu ala ujibuka min Abi Tamim yarka'u rak'ataini qabla al-maghrib. Itu apakah kalian ala ujibuka min Abi Tamim? Ini aku juga aneh nih. Kok Abi Tamim ini sholat 2 rakaat sebelum maghrib katanya. Jadi ada sahabat juga yang memang tidak melaksanakan qobliyah maghrib, gitu kan? Ada. Jadi jangan aneh lah, ya kan? Jangan aneh. Ada yang tidak melaksanakan qobliyah Jumat misalkan, ya. Pegunu tu Jumat geloba, ya. Jangan aneh-aneh. Nah, tapi memang begitulah Pak. Para sahabat juga memang tidak semuanya. Ya kalau nanti semuanya nanti hukumnya bukan sunnah artinya Pak, ya kan? Menjadi wajib nantinya, jadi muakkad nantinya, minimal kan gitu kan. Jadi ini hanya ada beberapa orang saja, sampai ada yang aneh nih, gitu kan. Kemudian faqala Uqbah bin Amir menyatakan, ama inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qultu fama yamna'ukal an qala sughul. Katanya kami juga dulu melakukannya. Nah setelah dicari-cari masalah, loh kenapa sahabat sekarang tidak melaksanakannya, gitu kan, kata Uqbah ini. Kenapa tidak melaksanakan qobliyah? Sibuk katanya gitu. Oh karena sibuk, yang masalah kalau sibuk. Jadi bapak-bapak, ada kalanya memang sikap sahabat itu hebat-hebat kadang-kadang Pak. Dia melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba sengaja meninggalkan, seolah-olah menunjukkan nih aku tidak sholat nih. Aku tidak sholat qobliyah nih, sengaja. Sahabat itu kadang-kadang sengaja melaksanakan itu. Kenapa? Khawatir nanti orang-orang menganggapnya wajib. Tuh, sampai seperti itu kalau sahabat itu. Kan ada sahabat yang kalau sholat katanya pakai baju rapi aja. Tiba-tiba dia pakai bajunya asal aja. Ya kan? Pakai asal aja. Kenapa dilakukan seperti itu? Khawatir katanya nanti. Khawatir nanti kalau ada orang yang tidak punya kainnya cuman segini doang, nggak sholat. Karena ngelihat orang sholatnya begitu terus. Itu sahabat tuh sampai seperti itunya. Ya kalau sekarang ini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak sholat taraweh, Nabi nggak sholat malam Ramadan itu terus-terusan. Kenapa? Karena khawatir dipardukan. Ya kalau sekarang, kenapa Ustaz nggak ke masjid? Takut saya nanti kalau ke masjid terus takut nanti dipardukan. Ya nggak ada sekarang istilah begitu ya Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Itu Ustaz kenapa itu sholat zikirnya setiap habis sholat itu terus-terusan itu sholat zikir terus. Nah, kan? Sekarang nggak ada alasan Pak. Nggak ada alasan kalau begitu nanti khawatir dipardukan. Nggak ada. Ustaz kalau begitu nggak ada ya. Allahu Akbar. Terus ini disebutkan dalam Imam Bukhari. Kemudian an Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu qala kana al-muhajiruna la yarka'una rak'ataini qabla al-maghrib wa kanatil ansaru yarka'unaha. Kata Sa'id bin Musayyib katanya, itu orang-orang muhajirin tidak pada sholat dia qobliyah maghrib. Dia nggak sholat qobliyah maghrib. Tapi katanya orang-orang Ansor yarka'unaha, orang-orang Ansor tapi dia melakukan sholat qobliyah maghrib. Qala wa kana Anas yarka'uhuma. Tapi kata Sa'id bin Musayyib, katanya Imam Anas yang pernah tadi meriwayatkan satu hadis, beliau melaksanakan sholat. Kaza qala Sa'id ibn Musayyib wa qadwina an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an annahu qala kunna narka'uhuma
wa kana minal muhajirina wa ka'annahu arada ghairahu awil aktsarina minhum. Kalau misalkan ada orang-orang muhajir ini enggak pada sholat, disebutkan orang-orang muhajirin enggak pada sholat, tapi ternyata Abdurrahman bin Auf sholat. Kaya dia, orang kaya muhajirin ya, dia sholat. Oh, katanya kalau begini maksudnya adalah bukan seluruh orang muhajirin, kebanyakan orang-orang muhajirin enggak apa namanya, enggak qolat qobliyah maghrib, tapi orang-orang ansor sholat. Tetapi buktinya bukan seluruh orang muhajirin ternyata. Tidak, kenapa? Abdurrahman bin Auf ternyata sholat. Kata Sa'id bin Musayyib itu adalah wa kana minal muhajirin, padahal beliau dari muhajirin, gitu ya. Kembali kepada kaidah awal, liman sya'a, itu bagi yang mau, Pak. Bagi yang mau. Ya terserah nanti Bapak nanti mau menyimpulkannya mau sholat qobliyah maghrib apa enggak. Ya terserah lah. Terserah Bapak. Kalaupun enggak juga enggak disiksa gitu kan. Begitu. An Abi Amamah radhiyallahu anhu qala kunna la nada'u rak'ataini qabla al-maghrib fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Imam Abi Amamah Al-Bahili, beliau bilang begini, kami mah, kalau boleh pakai mah, boleh pakai mah ya, kami mah tidak pernah tinggal sholat sebelum maghrib pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah berarti kan sahabat itu berbeda-beda Pak ya. Yang namanya sholat sunnah, oh dia mah nggak qobliyah ya, nggak butuh kali. Bukan nggak butuh, dia pasti punya apa namanya, punya amalan lain yang menjadi dominan untuk beliau. Sahabat Pak pasti punya Pak. Nah makanya kita juga sekarang mau dawam kitanya di mana adanya kita, ya kan? Nah, ini informasi. Kemudian an Zu'ban maula Habib bin Maslamah qala ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahubuna ilaiha kama yahubuna ilal maktubah, yakni ar-rak'ataini qabla al-maghrib. Kemudian Rukban sekarang ini beliau mengatakan, aku melihat kok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yahubuna ilaiha, berlari dia, sibuk dia, bergerak secara tiba-tiba, berburu apa namanya, respon begitu, merespon benar ketika azan dikumandangkan maghrib itu, bersegera melaksanakan sholat 2 rakaat kama yahubuna ilal maktubah, sebagaimana ia itu semangatnya, bergeraknya, berlarinya, sibuknya untuk melaksanakan sholat fardu. Begitu perhatiannya. Padahal adalah yakni ar-rak'ataini qoblal maghrib. Yang dimaksud tadi adalah sholat sebelum maghrib. Nah, kita baca hadisnya aja dulu. An Rashid bin Yasar radhiyallahu anhu qala asyhadu ala khamsati nafarin mimman baya'a tahta syajarah minhum Mirdas au ibnu Mirdas annahum kanu yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib. Ini pemerhati para sahabat Pak ya. Rashid bin Yasar beliau mengatakan, aku menyaksikan ada 5 orang sahabat yang termasuk berbeat di bawah syajarah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sahabat itu ada namanya Mirdas, Ibnu Mirdas. Rashid bin Yasar bersaksi bahwa beliau Mirdas yang menjadi anggota baiat di bawah pohon dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kanu yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib. 5 sahabat yang ikut baiat, di antaranya sahabat Mirdas itu mereka biasa melaksanakan sholat sebelum maghrib. An Anbasah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ukhtihi Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru nih kita tahu berita nih daripada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu
Ummi Habibah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asrata rakaatan fi yaumin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja orang yang sholat 12 rakaat pada setiap harinya, Allah akan bangunkan rumah di surga. Arba'a rakaatin qabla zuhur. Ini hadis yang pakai 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat rakataini ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakataini qabla al-asar, 2 rakaat sebelum asar, wa rakataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Berarti ini sudah masuk kepada bahasan setelah maghrib. Wa rakataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Sudah ini kita bahas ketika kita membahas mengenai sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib. Siapa yang melaksanakan sholat sita, berapa sita itu? 6 rakaat setelah maghrib, la yatakallamu bainahunna bisyai'in. Dia tidak bicara apa-apa dulu, jangan ngobrol dulu. Dengan syarat jangan ngobrol dulu. Setelah beres sholat maghrib jangan ngobrol dulu. Kemudian berapa rakaat lakukannya? 6 rakaat. Ini yang Abi sampaikan kemarin penutup pengajian. Ini illa bizikrillah, kecuali zikir kepada Allah. Kecuali zikir. Berarti ini ya segini juga udah jelas pada dalilnya. Setelah sholat fardu itu ada apa? Ada zikiran, ada doa, ya. Udilna lahu bi ibadatisnai asyrata sana. Ini hebatnya umat kita ini. 6 rakaat yang dilakukan setelah sholat maghrib itu sebanding dengan ibadah 12 tahun. Ajib umat ini, Pak, ya Allah. Ini berita gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa nanti berlomba dan mengalahkan umat-umat terdahulu. Bangga Nabi, bangga. Kalau kita nanti, kan kita sudah dilihat oleh Nabi Musa bahwa umat ini akan lari, dia mengalahkan larinya umat-umat terdahulu untuk mencapai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ternyata bahan bakarnya memang hebat kita mah. Apa bang? Dek. Jadi memang agak lain memang juga ya. Kendaraannya lain. Nah, di antara faktor-faktornya memang Allah ngasih kepada umat ini luar biasa. Di antaranya adalah sholat 6 rakaat setelah maghrib. Ini yang Abi menerima kemarin, Abi sampaikan di Lombok, kita waktu di Lombok, kata Syekhuna, katanya jangan lepaslah. Walaupun di sini kan disebutnya 6 rakaat. Apa niatnya kita? Kalau beliau menyatakannya kalau bisa 1 ba'diyah, 2 sholat hajat. Sudah dibiasakan para santri pasantri, termasuk insya Allah nanti santri di Al-Hikmah Najiyah itu berjamaah sholat hajat 2 rakaat. Beliau sendiri yang memandu, diajarkan kepada santrinya, mari kita sholat hajat. Semoga hajat guru-guru kita, hajat orang tua kita, hajat para donatur ma'had kita, dan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ada santri, Pak, beliau menyampaikan, mari kita laksanakan sholat hajat. Semoga hajat-hajat kita, hajat guru kita, hajat orang tua kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marahnya saya itu, Masya Allah, marah saya itu. Apa kamu, katanya? Apa hebatnya kamu itu? Apa hebatnya kamu itu? Terbalik, Pak. Kita doakan guru kita dulu. Kita doakan orang tua dulu.
Justru kita dengan duluan mendahulukan guru kita, mendahulukan orang tua kita, Allah akan permudah dan percepat hajat kita diapakan? Dikabulkan oleh Allah. Itu saya tuh, Masya Allah, luar biasa itu. Bukan kebalik kita, apa kita minta kepada Allah hajat kita duluan, baru hajat orang tua kita, baru hajat guru kita. Nggak bakal dijawab nanti kamu. Justru diijabahnya kamu itu karena kamu mendoakan gurumu, karena kamu mendoakan ibu bapakmu, bukan karena doa kamu. Wih, hebat ya. Bukan karena hajat kamu. Maka terbiasa. Saya juga ingin mengajak sama santri-santri gitu Pak di sini Pak. Di samping kita harus membiasakan, mewiridkan supaya anak terbiasa. Ingin sama-sama. Saya bersedih tapi apa namanya ya, apa regreg kalau orang Sunda tuh Pak, tahu ya, regreg. Kita sudah ngelihat lagi, Masya Allah, sudah sholat rame lagi gitu kan dengan para santri. Pak, mereka itulah bahan-bahan ulama, mereka itu pejuang-pejuang agama. Taliban kita itu mereka itu. Taliban kan santri artinya itu. Masya Allah. Ini kalau kita duduk bareng-bareng dengan santri ini bagus nih. Ya kan? Karena nanti yang akan mengamalkan ini ya ustadznya ini dengan para santrinya. Coba biasakan kita melaksanakan sholat 6 rakaat. Jadi alhamdulillah ya. Kita kalau tidak membiasakan juga susah juga Pak. Kalau tidak membiasakan ini. Nah kemudian sholat apa? Silakan tanya kepada Syekh Abdul Somad. Kayaknya beliau ini sholat taubat kalau beliau itu. Jadi sholat ba'diyah, sholat hajat, sholat taubat. Nah kemudian bacaannya juga, sampai bacaannya juga ditentukan. Bacaannya itu. Di sini ternyata ada di sini apa namanya dalilnya ada, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ma uhsi ma sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini qabla sholatil fajr wa fi rak'ataini ba'dal maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini ada ternyata dalilnya. Bapak-bapak ya, memang kalau ketika sekarang kita laksanakan aja, kata guru kita laksanakan aja. Ternyata guru juga Pak itu tidak akan apa namanya, tidak akan menyuruh kita ini ternyata tanpa dalil Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini Bang Rusli kemarin kalau Ustaz murabi kita ini katanya baca kuluhnya 4 kali. Abi ada dalilnya enggak? Abi bahas kemarin waktu di malam Senin itu. Ternyata ada dalil bahwa kul huwallahu ahad rub'ul Quran. Itu ada dalilnya satu. Yang kedua, ada sahabat yang meruqyah orang itu dengan kulhu 4 kali bacaannya. Ada Bang. Coba Abang ngaji malam Senin, ketemu. Ketemu malam Senin Bang. Insya Allah lah kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ulangi lagi nih, sampai mana kita ini udah isyraq ya. Kemudian hadir rahimakumullah, an Huzaifah annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib summa shalla hatta shallal isya. Kata Imam Huzaifah, katanya aku pernah sholat bersama Nabi, sholat maghrib, terus Rasul sholat terus sampai isya. Jadi ada sholat menunggu sholat isya dengan sholat. Ih ajib. Sholat apa sih? Sholat nunggu sholat isya. Iya, sholat nunggu sholat isya tuh Pak. Intizaru sholat, pada sholat. Padahal kalaupun kita tidak sholat, Bapak nunggu aja, nunggu sholat isya, duduk aja, itu dianggap sholat. Kalau duduknya dianggap sholat aja tuh. Kalau kita nunggu sholat isya dianggap sholat isya, atau mending sholat aja sekalian, kan gitu ya. Sholat apa namanya? Sholat nunggu sholat isya. Ya Allah, bagi yang mau Pak, kalau nggak mau mah susah tuh Pak. Kayak mau mah susah.
An Aisyah qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla bainal maghrib wal isya 20 rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Dari Sayyidah Aisyah katanya Rasulullah SAW menyatakan siapa sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini memang menurut komentarnya hadisnya ini hadis dhaif katanya ya. Bapak-bapak, Masya Allah 20 rakaat kira-kira sampai isya itu. Terus coba bapak-bapak nih, ini kalau misalkan ada hadis yang menyatakan bahwa sholat isya itu yang paling bagus itu adalah tengah malam, bayangin Pak, gimana kalau sholat nunggu isyanya itu sampai tengah malam berapa rakaat? Nah nanti kita akan sampaikan, saya akan sampaikan berapa sahabat, berapa tabiin yang sholatnya semalam suntuknya itu setiap malam, hatam Quran ribuan rakaat, ratusan rakaat, nanti kita temukan. Kita dibandingkan dengan mereka-mereka yang para sahabat itu, apa ibadah kita itu? Apa ibadah kita itu? Ribut sekarang ini kita ini qobliyah maghrib tidak ada lah. Kan gitu kan istilahnya ya, kalau kita sampai gitu kan liman sya'a ya, usah bilang begitulah gitu kan. Kalau bagi yang mau Masya Allah sholat apa, mau apa sholatnya, apalagi kalau bicara nanti sholat mutlak, sholat apa saja namanya sholat mutlak kan, yang penting tidak di waktu yang diharamkan, namanya ada sholat mutlak. Sholat apa itu? Sholat mutlak. Mau apa? Ya kan? Kemarin kita dulu bahasan kita dulu ada sholat ba'diyah asar kan? Ada sholat ba'diyah asar. Kenapa sholat asar setelah asar? Rasul aja pernah sholat setelah asar, cuman bukan ba'diyah asar. Ketika ditanya qadha sholat zuhur, bukan sholat qobliyah zuhur, bukan sholat zuhur, maaf, qadha sholat qobliyah zuhur atau qadha sholat ba'diyah zuhur. Di kodonya kapan? Ba'da asar. Jadi jangan dulu sembarangan haram haram. Jangan dulu ya, jangan dulu. Ini kita ini harus tahu juga masalahnya Allah. Dia ada keperluan dengan Allah, ya kan? Dia punya perjalanan hidup yang beda dengan kita. Seperti ada tadi kodok sholat sunnah, ada kodok sholat sunnah. Kita mah pardu juga nggak dikodok. Bilangnya nggak ada kodok, katanya pardu. Gitu ya bapak-bapak. Karena ini kita sudah kelewatan, ini berarti kita akan teruskan membaca hadisnya, berarti dalam pertemuan yang akan datang. Masih terus Pak, masih terus, nggak ada hentinya Pak, nggak ada hentinya. Tiap hari kita ngaji hadis sampai seumur hidup kita nggak bakal kekaji semua Pak. Apanya ngajinya? Kita hanya hanya 2 bulan sekali, sebelum, ya Allah, kurang. Yuk kita niat untuk memperbaiki, mencari informasi daripada Nabi tentang ibadah-ibadah yang mungkin dengan kita tahu gitu ya, mungkin kita akan ada yang bisa kita lakukan walaupun hanya sekali dalam seumur hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.